Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semuanya. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami tim medis terapi yang akan mengupas tentang kesehatan Anda semua, terutama sehat dan sakit yang berawal dari muamalah dalam hubungan keluarga. Suami kepada istrinya, istrinya kepada suami, kepada anaknya, dan banyak sekali dari mereka-mereka atau orang-orang yang datang ke tempat kami konsultasi dan juga terapi. Permasalahan awal dari permasalahan penyakit mereka adalah dari muamalah dalam berkeluarga. Ada perbedaan pendapat di dalam keluarga tapi nggak diselesaikan, tapi menanggapi segala perbedaan dengan emosi. Itu semua awal daripada penyakit-penyakit jasmani Anda semua yang saat ini sudah punya pasangan. Bagi yang belum punya pasangan atau belum bersuami atau yang belum beristri, itu juga banyak sekali sakit yang dialami akibat bermuamalah pada sesama, pada teman, mungkin teman kerja, teman sekolah, apapun itu, dimanapun itu, muamalahnya kadang masih banyak yang salah, belum bisa mensikapi perbedaan, sehingga ada yang perbedaan menjadi awal dari perpecahan, permusuhan, saling suudzon, saling emosi, saling mencaci. Itu kebanyakan terjadi begitu, sehingga jasmaninya menjadi sakit, rohani sakit, jasmani sakit. Gimana solusinya agar Anda semua tetap sehat di dalam bermuamalah, di dalam keluarga, terhadap pasangan masing-masing, ya? Akan saya kupas di dalam video ini, dalam vlog ini. Semoga ini nanti apa yang saya kupas, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua yang saat ini masih mengalami berbagai masalah di dalam keluarganya. Dan ini semua juga untuk menasihati saya pribadi dalam mendidik keluarga, di dalam keluarga saya. Saya mengingatkan Anda semua, pada dasarnya adalah saya mengingatkan diri saya pribadi, biar saya pun nggak lupa. Dengan sering saya mengingatkan Anda semua, sering pula saya diingatkan dengan diri saya pribadi. Sebelumnya silahkan dukung dulu channel ini, channel medis terapi yang membahas tentang kesehatan Anda semua, sebab, gejala, dan solusi dari segala penyakit insya Allah ada di medis terapi, ya. Bagi Anda yang mau berkonsultasi silahkan, mau terapi di medis terapi silahkan. Nah, video ini akan saya kupas tentang kesehatan Anda, ya. Sebelum saya sampaikan solusi permasalahan Anda semuanya adalah silahkan klik dulu, ya. Silahkan bantu channel ini, dukung channel ini dengan apa? Subscribe dulu. Dan bagikan video ini kalau memang video ini bermanfaat buat Anda tentunya, buat keluarga Anda, buat keluarga sahabat Anda, saudara Anda, tetangga Anda, silahkan share. Dan apabila Anda berkeinginan mendapatkan selalu motivasi, solusi dari kami, silahkan klik pencet tombol atau pencet loncengnya, sehingga Anda semua akan selalu mendapatkan notifikasi tentang kesehatan, tentang solusi daripada kehidupan Anda semua, insya Allah. Saya hanya membagikan sedikit pengetahuan, karena juga pengetahuan hamba, pengetahuan saya pun sedikit, nggak banyak. Tapi yang sedikit ini akan saya sampaikan kepada Anda semuanya, semoga bermanfaat. Udah dipencet subscribe-nya? Loncengnya udah? Alhamdulillah kalau udah. Semoga Anda bermanfaat, kehidupan Anda semua menjadi berkah dalam kehidupan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya Allah. Amin. Oke, langsung saja saya akan bahas. Kebanyakan dan hasil dari riset saya, orang-orang yang datang ke tempat medis terapi, saya rangkum permasalahannya kebanyakan sama, perbedaan di dalam keluarga, ya. Saya kepingin mengupas awal dari suatu keluarga. Tujuan dulu berkeluarga apa? Tujuan Anda menikah dulu apa? Tujuannya kan sebenarnya adalah untuk ibadah.
lillah karena Allah. Tapi setelah perjalanan pernikahan, kadang Anda diuji dengan pasangan, dengan anak. Tapi lihat, ujian yang Anda terima itu karena apa? Itu ladang ibadah semuanya. Ladang ibadah, ladang pahala buat Anda semuanya. Harusnya Anda bersyukur, ya. Sekarang ini udah dikasih sama Allah pasangan. Dulu belum memiliki pasangan, minta dikasih pasangan. Setelah dikasih pasangan, ada perbedaan sedikit, marah-marah. Ataupun yang orang pendiam, marah tapi dipendem di dalam hatinya. Marah satu nggak diselesain, marah satu nggak diselesain, cuman dipendem, dibiarin. Sedikit gampang emosi, gampang suudzon, buruk sangka pada pasangannya. Itu adalah bibit-bibit apa? Bibit-bibit daripada sampah hati. Kalau hati udah banyak sampah, banyak kotoran, itu juga bibit-bibit daripada penyakit jasmani. Ada bibit satu dibiarin, bibit dua dibiarin, lama-lama bibitnya menjadi banyak dan berbuah suatu penyakit. Dan penyakitnya, maaf, nggak cuma satu, menjadi banyak. Salah satu contohnya nih, ada pendapat sama pasangan, adu argumen dengan emosi, ngotot, ya kan? Dan nggak diselesaikan. Perbedaan itu wajar, itu adalah sunatullah, kodratullah. Pasti setiap orang berbeda. Anda aja ya, yang udah menikah nih, maaf ya. Anda nggak akan nikah, kalau yang normal ya, pasti berbeda. Anda bapak atau laki-laki ya, pasangannya pasti perempuan, itu berbeda kan? Nah itu aja udah perbedaan. Kalau kita pikirkan, kita tadaburkan dengan akal, dengan hati, bahwa kita tuh dari awal udah mencintai yang berbeda. Kalau kita mencintai yang hal sama, itu namanya udah menyelisih syariat. Banyak kan laki-laki menyukai sesama laki-laki itu udah menyelisih syariat, dan itu ada hukumannya di dunia dan di akhirat itu. Tapi bagi Anda semua yang normal, yang beragama, insya Allah paham bahwa seorang laki-laki pasti mencintai adalah perempuan. Di situ udah awal dalam hubungan keluarga itu udah berbeda. Jadi saat ada perbedaan yang lain-lain, itu adalah ladang pahala buat Anda semuanya. Pahala untuk apa? Sabar menerima perbedaan. Maaf nih, dari lidahnya kelipet. Sadar. Kita harus pandai memaafkan, ya kan? Harus kita mau menerima perbedaan pendapat di dalam keluarga. Terutama nih bapak-bapak nih. Banyak kan bapak-bapak sakitnya apa? Menahan emosi, ya kan? Bagi yang bisa menahan, cuma disimpan. Rasa sakit hati disimpan, nggak dilepaskan, nggak diistighfarin. Oh ini ladang pahala. Karena maaf, seorang ibu-ibu itu dimanapun ibu-ibu memang itu kodratullah lebih banyak bicaranya daripada bapak-bapak. Karena otak yang bekerja ibu-ibu itu adalah otak yang kiri, yaitu otak apa? Pendidik. Bapak-bapak adalah otak yang kanan yang bekerja lebih banyak. Karena apa? Bapak-bapak orang untuk otak untuk apa? Kreativitas bekerja. Sehingga wajar saja seorang ibu-ibu itu lebih banyak bicaranya daripada bapak-bapak. Itu sudah kodratullah. Allah kasih kelebihan masing-masing, ya. Bapak-bapak dilebihkan dari segi kerjanya, ibu-ibu dilebihkan daripada cara mendidik keluarganya. Makanya ibu-ibu sebenarnya ya, kodrat seorang ibu adalah madrasatul apa ya? Jadi kelipet nih. Madrasah bagi keluarganya. Pendidik yang pertama bagi keluarganya ini ya. Jadi ibu-ibu dikasih kelebihan berbicara. Karena untuk mendidik keluarganya, anak-anaknya terutama itu sebenarnya tugas utamanya seorang ibu. Tapi juga bapak juga ikut andil, suami juga ikut andil dalam mendidik, karena suami adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab baik dan buruknya keluarga adalah suami. Dosa istri, dosa anak-anak adalah tanggung jawab suami. Ya, suami nggak akan masuk surga sebelum dihisab istri dan anak-anaknya, sebelum ditanyakan tentang keadaan mendidik keluarganya. Jadi berat tugas suami itu, nggak enteng. Dan bagi ibu-ibu itu mudah sekali, surganya mudah sekali. Apa itu? Cuma taat sama suami yang taat. Jangan lebih tinggi nada suaranya daripada suami. Apa maksudnya? Suka mentak suami, nggak boleh itu. Siapa yang nggak boleh? Allah sudah menyatakan nggak boleh.
bisa masuk dalam nusus itu ntar. Ya, bagi seorang istri perempuan mudah sekali surganya. Didik anak-anaknya, cari pengetahuan agama, cara mendidik anak gimana, cari ilmu itu. Ya. Dan juga apa? Taati suami Anda, itu surga. Surganya seorang istri. Tapi surganya suami berat. Apalagi maaf nih, bagi Anda yang memiliki istri 1, 2, 3. 1, 2, 3 istri adalah dosanya semua tanggung jawab suami. Makanya beratlah tanggung jawab suami. Kecuali seorang suami yang ada ilmu dalam mendidik, terutama mendidik dalam beragama, tahu cara mendidik istri-istrinya, silahkan monggo. Karena tanggung jawab suami itu berat. Semua dosa istri, semua dosa anak-anaknya tanggung jawab suami. Ya. Makanya bagi Anda semua, baik suami, ya, baik istri, silahkan saling perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, jadikan itu ladang pahala. Jadikan itu apa? Adilnya Allah kasih perbedaan sehingga apa? Saling melengkapi. Jangan gara-gara sedikit perbedaan jadi sakit hati, emosi, hati-hati. Itu kebanyakan yang dialami suami atau istri yang menjadi sakit jasmaninya kan apa? Ada perbedaan di dalam keluarga dimasukin di dalam hati. Bikin dendam, bikin emosi, bikin apa? Mulut emosinya dikeluarin lewat mulut. Biasanya nggak akan lama ada penyakit jasmani itu ya. Gimana cara melepaskannya? Saling memaafkan, banyakin istighfar. Kalau Anda semua diuji dengan pasangan, langsung istighfar. Ya, istighfar. Oh Allah, lihat siapa dulu. Pada dasarnya ujian, Allah yang memberi ujian. Ya, Allah. Cuman lewat pasangan, lewat keluarga, lewat anak. Tapi lihat dulu siapa yang menguji, pada dasarnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga kita nggak gampang sakit hati. Kita tetap istighfar saja biar kita juga nggak sakit jasmaninya. Ya, bagi Anda yang lebih paham, mungkin suami atau istri yang lebih paham tentang agama, itu semua sampaikan pada pasangan masing-masing agar keluarga Anda agar yang lebih sehat, sehat jasmani juga, ya, sehat jasmani, kalbunya rohani, pikirannya semua sehat, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya bukan yang apa ya, saya sampaikan ini bukan karena saya yang punya lebih ilmu, enggak. Saya sampaikan ini hanya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan Anda semua yang menyaksikan tayangan ini. Saya mengingatkan bukan saya lebih pintar, enggak. Banyak Anda semua yang melihat tayangan ini lebih alim. Dan saya minta juga pendapatnya bagi Anda-Anda yang lebih alim, saran-sarannya silakan di kolom komentar atau di deskripsi, sampaikan. Karena pengetahuan saya hanya sedikit, dan yang sedikit ini saya amalkan, saya sampaikan, saya ajak semuanya Anda hidup sehat, sehat jasmani, terutama sehat rohani. Rohani Anda sehat, jasmani Anda pasti sehat insya Allah. Ada iklan. Oke ya, semakin paham Anda semuanya ya. Jadi perbedaan dalam keluarga sikapi adalah itu ladang pahala Anda semua. Nggak usah jauh-jauh, di dalam keluarga aja pahala banyak sekali. Pahala mendidik istri kita, anak-anak kita itu pahala. Pahala menerima perbedaan dari pasangan kita itu pahala yang banyak. Nggak usah jauh-jauh nyari pahala, di dalam keluarga aja banyak pahala, sekali pahala kalau kita paham. Nah, ada iklan lagi lewat. Alhamdulillah. Jadi pahami buat Anda semua yang menyaksikan tayangan ini, bukan saya bermaksud menggurui, saya hanya mengingatkan, karena Anda semua kadang lebih alim, lebih memiliki banyak ilmu daripada saya. Kami, pokoknya tim Mediteram ini hanya mengingatkan untuk kebaikan Anda semuanya, untuk kesehatan jasmani dan rohani Anda semuanya. Terima perbedaan, sikapi, banyakin istighfar. Ada perbedaan, istighfar. Karena apa? Saat ada kekurangan dari pasangan kita pahami kita pun punya kekurangan, ya. Jadi kalau keluarga Anda kepingin berkeinginan sehat, Anda pasangan Anda sehat, terima kekurangan, tapi apa? Lebih pikirkan kelebihan masing-masing.
Di atas kekurangan pasangan Anda pasti banyak kelebihan. Pikirkan kelebihannya saja. Kesampingkan kekurangannya. Kalau kita masih manusia, itu wajar. Ada pepatah, nggak ada gading ya nggak retak. Nih, jadi kelipet-lipet. Nggak ada gading ya nggak retak. Maksudnya apa di situ? Kalau gading nggak retak, berarti dia gading palsu. Mungkin dari plastik, dari mika. Tapi kalau gading yang asli, pasti retak. Sama dengan manusia. Nggak ada manusia yang nggak pernah berbuat salah. Nggak ada manusia yang sempurna. Selama manusia itu pernah berbuat salah, ya, pasti dia manusia asli. Kalau nyampe manusia nggak pernah berbuat salah, dia bukan manusia, mungkin malaikat. Paham ya? Ini nasihat dari orang-orang dulu. Pepatah-pepatah, tapi itu nasihat sebenarnya kalau kita tadabburi. Jadi pasti di setiap kita punya kekurangan, punya kesalahan. Jadi apa? Jadikan kekurangan, perbedaan adalah ladang ibadah buat kita semuanya. Karena sebenarnya kita kalau mau ibadah, muamalah, ibadah hablum minan nas, itu tuh kita banyak sekali, nggak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kita aja. Dan kebanyakan pasien atau orang-orang yang ke tempat saya terapi ke sini itu karena ada sakitnya akibat dia belum bisa menerima perbedaan di dalam keluarga. Akibat banyak persoalan di dalam keluarga, tapi beliau belum bisa menyelesaikannya. Dia tanggapi segala persoalan dengan emosi yang dipendam, dengan suap-suap mulutnya pun berkata banyak yang buruk-buruk, yang nggak baik, sehingga apa, jasmaninya menjadi kena banyak sekali. Dan bisa saya bilang di atas 50% adalah akibat permasalahan di dalam keluarga, sakit-sakit yang orang pada datang ke tempat kami di medis terapi. Dan alhamdulillah setelah saya kasih solusi, saya buka pola pikirnya, alhamdulillah mereka pelan berangsur-angsur, ada yang langsung sembuh, ada yang pelan-pelan atau berangsur kesembuhannya. Allah beda-bedakan antara satu orang atau satu pasien dengan pasien yang lain, itulah adilnya Allah. Bahkan di sini saya pribadi nggak bisa jamin kesembuhan. Allah yang memberi sakit, Allah yang mengangkat penyakit. Manusia nggak bisa menyembuhkan, dokter pun nggak bisa menyembuhkan, tapi kita hanya sebagai wasilah ikhtiar saja, syariat saja. Maka dari itu saya sarankan kepada Anda semua, karena pada vlog saat ini, video ini saya akan bahas tentang keluarga dulu ya. Jadi saya nggak akan melebar ke tempat yang lain, ke pembahasan yang lain. Mari sikapi perbedaan di dalam keluarga, jadikan itu ladang ibadah. Saat kita mau emosi, banyakin istighfar sehingga nggak jadi penyakit jasmani di dalam tubuh kita. Selesaikan permasalahan, jangan gampang buruk sangka terhadap pasangan, ya. Jangan gampang buruk sangka karena itu kebanyakan terjadi di setiap pasangan. Setiap buruk sangka, apa yang kita sangkakan jelek itu yang akan terjadi. Anak ida, ghani abdi. Apa? Aku tergantung prasangka hamba aku, kata Allah tuh. Kalau hamba tadi berprasangka buruk terhadap pasangannya, itu yang Allah akan jadikan kayak itu. Tapi kalau kita berbaik sangka, mendoakan pasangan kita, insya Allah kebaikan-kebaikan di dalam keluarga kita akan terjadi. Dan jasmani kita, keluarga kita menjadi sehat walafiat, keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, keluarga menjadi tenang, bahagia, dan berkah. Tentunya Anda mau kan? Itu semua apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda inginkan, keluarga yang tenang, bahagia, dan berkah itu tadi, dambaan setiap keluarga. Resepnya itu tadi, terima perbedaan, sikapi semua perbedaan, segala kekurangan, sikapi. Pasangan kita punya kekurangan, kita pasti punya kekurangan. Tapi lihat kebaikannya lebih banyak daripada kekurangan. Kalau kita bisa menyikapi kebaikan-kebaikan, insya Allah kekurangan nggak akan kita lihat lagi. Kekurangan-kekurangan tadi jadi ladang pahala, jadi ladang apa? Zikrullah, mengingat Allah, ini makhluk Allah. Manusia pasti punya kekurangan. Begitupun kita makhluk Allah pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Kita lihat lebih-lebihnya saja, kekurangannya kita buang jauh-jauh agar kehidupan kita menjadi sehat walafiat. Oke ya. Jangan lupa tapi, maaf nih saya dari tadi ngomong mulu, subscribe dulu ya. Klik subscribe-nya, dukung channel ini kalau ini manfaat buat Anda semuanya. Gratis ini nggak apa-apa ya. Share, bagikan channel ini ke saudara Anda, teman Anda, relasi Anda.
Semoga bermanfaat buat mereka. Mungkin mereka lagi butuh solusi, mungkin dengan adanya channel ini jadi ada solusi buat mereka. Anda mendapat pahala kebaikan, menyebarkan kebaikan. Ya, jangan pelit-pelit dalam berbuat baik. Oke ya. Dan saya tekankan lagi, ayo siapa yang mau terapi silahkan, konsultasi silahkan datang langsung ke Midis Terapi di lokasi di JBK 2 Cikarang ya. Silahkan. Kiranya ini yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat buat Anda semua ya. Ada salah kata ya, saya mohon maaf karena kekhilafan, kekurangan saya pribadi. Ada baiknya silahkan ambil, ada manfaatnya, semoga manfaat buat Anda semuanya. Silahkan yang mau berkomentar atau memberi masukan buat saya, tim saya mengucapkan terima kasih banyak karena juga saya masih banyak kekurangan. Lakukan hal-hal yang baik-baik di dalam keluarga Anda sehingga keluarga Anda menjadi keluarga yang sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Oke ya. Demikian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.